juga kenapa sasaran kita itu ke sekolah? Karena kasus yang sekarang terjadi adalah umur di bawah 16 tahun ke bawah. Berarti 0 sampai 16 tahun. Belum ada ditemukan kasus di atas 16 tahun. Nah, jadi kita sama-sama sebagai orang tua perlu melakukan kewaspadaan ini terhadap kasus tersebut. Nah, di situ sudah dibagikan leaflet ke ibu-ibu, ke bapak sekalian. Mohon itu nanti bisa dijadikan media informasi untuk bapak ibu kalau misalkan nanti ada ditemukan gejala yang mirip seperti itu, dan juga bisa diinformasikan kepada saudaranya, tetangganya dan lain sebagainya. Dan mohon jangan dibuang atau jangan dijadikan lapik kerupuk atau kacang, Pak. Ini informasinya. Oke, saya mulai. Penyakit hepatitis akut ini, hepatitis itu adalah disebabkan oleh virus. Nah, jadi kemarin ditemukan di 5 April, tanggal 5 April itu ditemukan di negara, dia tidak ditemukan hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, D dan E. Jadi pada saat kejadian itu tidak ada ditemukan sama sekali kasus hepatitis yang 5 itu tadi. Kalau kita mengenalnya kalau di kampung adalah penyakit kuning. Nah, penyakit kuning. Kalau istilah medis ya penyakit hepatitis. Nah, kemudian pada tanggal 8 April itu terjadi 74 kasus di Inggris, bukan di Indonesia. Semoga di Indonesia tidak ada ya. 74 kasus dan 10%, kurang lebih 10% dari 74 itu 6 orangnya harus ditransplantasi liver. Artinya hatinya tidak berfungsi lagi secara optimal untuk sistem metabolisme tubuh. Nah, jadi harus diganti atau dicampur lagi dengan hati orang lain. Hatinya dilepas, digantikan oleh hati orang lain. Nah, itu 6 kasus itu terjadi. Nah, pada tanggal 11 April itu tidak ada kasus kematian. Nah, pada bulan April kemudian ada tambah 5 kasus lagi di Irlandia, 3 kasus di Spanyol, usianya 22 bulan sampai 3 tahun. Nah, jadi tidak ada yang umur di atas 16 tahun tersebut. Dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO itu menyebutkan kejadian luar biasa dunia. Jadi yang ada kasus itu jadikanlah kasus luar biasa di dunia. Nah, sampai sekarang masih dalam tahap penelitian apa itu hepatitis disebabkan oleh virus apa, apakah hepatitis A, B, C, dan D. Nah, makanya disebutlah dia kasus hepatitis akut. Akut itu adalah penyebarannya cepat. Jadi dia tidak sering berapa bulan, berapa tahun tidak, tapi dia hitungan hari penyebaran cepat di dalam tubuh sehingga langsung terjadi bisa sampai kematian. Beda dengan kronis. Kalau kronis itu dia lambat menahun. Jadi kayak kanker, tumor dia lambat membesar menyebar. Tapi kalau ini akut cepat, makanya disebutkan hepatitis akut misterius yang belum diketahui penyebabnya. Kemudian ada gejalanya, bisa sampai dipulihkan. Itu ada tanda gejalanya. Mual sering terjadi pada anak atau kita sendiri. Tapi kita bicaranya adalah di bawah 16 tahun, berarti bicara tentang anak. Mual bisa, apakah masuk angin sebagainya. Berarti sama dengan menuju ke situ. Muntah bisa, entah makan makanan yang sembarangan atau juga sebagainya, bisa juga dia muntah atau sakit perut. Demam bisa, apa dia kena tipes atau demam biasa bisa. Kemudian diare, diarenya diare berat. Kalau diare itu kalau masih 2-3 kali masih normal, tapi udah sampai konsistensinya lembek, cair sampai 5 kali di atas itu biasanya diarenya udah berat, apalagi sampai anak pucat. Nah, dari 5 gejala itu, 4 gejala itu perlu kita waspadai, tapi jangan panik. Misalkan kalian ada obat-obat penurun panas di rumah, berikan. Tapi obat-obatan itu juga harus Bapak Ibu perhatikan, jangan sampai lebih dari 3 hari kalau demamnya nggak turun.
Ya, kita waspada kalau udah sampai, karena obat-obatan itu adalah bahan kimia yang dibuat oleh pabrik obat. Jadi efek sampingnya pasti ke liver juga, liver, lambung dan sebagainya. Jadi kalau obat-obatan udah lebih dari 3 hari tidak optimal atau tidak sembuh, tidak berkurang, mendingan periksa aja ke puskesmas atau ke rumah sakit, ya, untuk periksa lebih lanjut. Jadi seperti itu. Nah kemudian bila udah nih tidak turun, terus semuanya masih, muntahnya masih, diarenya tidak berhenti, sudah minum oralit, sudah minum obat diare anaknya, timbullah gejala yang khas pada saat penyakit hepatitis. Biasanya kuning, ya, kuning. Sudah kukunya, kita kuning nih kuku, dia kuning atau pucat. Terus yang paling khas lagi ada di bagian mata. Mata itu kita putih atau kerut, itu nanti akan kuning, lama-kelamaan dia akan kuning. Kemudian perutnya bisa sakit karena bagian sebelah kanan ini ada lambung, ada hati. Nah jadi biasanya kalau sakit di bagian perut antara dua, antara mah atau memang itu tadi. Nah biasanya sama tifoid pun juga, atau tipes sama sakit nyeri perut juga. Perlu diwaspadai. Terus air kencingnya berwarna pekat seperti teh. Ya, teh yang hanyar, teh celup itu hanyar loh. Jadi agak pekat ya itu warnanya. Berarti dia sudah mulai kekurangan cairan. Nah, sama kita dewasa, kita puasa biasanya air kencingnya itu berubah warna, tidak putih lagi. Beda dengan orang yang kita minum banyak minum, dia akan putih normal. Nah seperti itu. Jadi hati-hati kalau gejala itu. Kemudian kalau demonnya tidak turun, lama-kelamaan dia bisa kejang. Apalagi anak tersebut sudah ada riwayat epilepsi atau biasa kejang. Biasanya itu akan mempertambah itu. Nah kemudian kesadaran menurun, dia terus diare, demamnya tidak turun, kemudian mata kuning, sakit perut, kemudian itu nanti lama-lama kesadarannya akan menurun. Dalam artian dia mendengar respon, dia mendengar kita, tapi dia nggak bisa merespon. Jadi kayak ya kalau orang setengah setengah tidur, pokoknya anak kalau udah demam atau biasanya dia responnya kurang. Nah kalau pada pemeriksaan lab itu biasanya yang pernah periksa ya anaknya atau hubungan dia yang pernah periksa, biasanya ada dokter pemeriksa namanya SGOT, PT namanya. Nah itu dia mengetahui fungsi hati, bagus atau tidak fungsi hati. Apalagi biasanya orang dengan sakit perut terus menerus, biasanya dokter menyarankan untuk labnya itu untuk pemeriksaan OTPT namanya, kalau istilah kita medis itu laboratorium. Nah bila hasilnya dia melihat dengan hasil lab itu 500, lebih dari 500, kalau lebih dari 500 itu nanti akan gangguan fungsi hatinya. Nah berarti dia harus di bawah itu. Sebenarnya mudah. Kemudian bagaimana kita cara, sebenarnya semua penyakit harus kita cegah sebelum kita lebih jauh. Bukan hanya hepatitis akut, sama penyakit yang lain pun harus kita cegah. Terutama dia ini menularnya melalui oral. Oral adalah melalui tuh. Nah jadi untuk anaknya sendiri kalau misalnya bawa bekal, mohon jangan dipadahi, jangan sampai tukeran alat makan, sendoknya, piringnya. Nah kalau misalkan si A mau memberi si B makanan, gunakan punya dia aja, pindah ke tempat temannya. Atau jangan punya dia, sendoknya dipakai temannya, dipakai dia lagi. Kita nggak tahu anak-anak itu ada penyakit apa dan sebagainya. Apalagi kalau sudah ada penyakit hepatitis anak itu, dia nanti akan lama nggak akan sembuh. Ya nanti kasihan kalau teman yang lainnya kalau misalnya bulan nggak ada. Nah kemudian sering cuci tangan. Nah sekarang ini saya lihat ada ibunya nggak pakai masker ya, bapak ibu-ibunya. Masker itu bukan yang kita pakai sekarang, bukan hanya di COVID ya. Masker itu sebenarnya kalau gunakan kita bila kita batuk itu menjaga diri kita sendiri supaya kita jangan menularkan ke orang lain. Nah jadi masker itu benar, saya juga dulu susah bernapas kalau pakai masker. Tapi saya sudah terbiasa, kecuali ada hal tertentu memang nggak pakai, jadi tidak dipakai gitu kalau misalnya di rumah atau di mana. Nah kemudian untuk hepatitis akut sendiri tidak ada hubungannya dengan vaksin.
Jadi pemerintah, Kementerian Kesehatan itu belum ada menentukan orang yang terkena hepatitis akut itu ada hubungannya dengan setelah vaksinasi. Tidak ada hubungannya dengan COVID. Bahkan anak yang terkena di negara itu dia belum divaksin. Kenapa? Karena dia belum berumur 6 tahun, masih 3 bulan, masih 3 tahun. Jadi belum divaksin sama sekali. Dan memang pada saat pemeriksaan itu memang saya konfirmasi, ternyata terkonfirmasi juga, tapi tidak ada hubungannya penyakit hepatitis akut dengan COVID-19. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi memang harus kita periksa HBS yang disampaikan Ibu yang tadi, memang sangat perlu sekali di rumah. Buang sampah yang sembarangan, gunakan masker, alat makan jangan bersamaan. Kalau di rumah kan masih dicuci dulu tuh. Tapi kalau di sekolah kita tidak memantau anak-anak, dia nanti kan namanya juga anak-anak, berarti dia terserah mau taruh makanan dan sebagainya. Tapi dipesani di rumah, kalau bawa bekal jangan, alat makannya jangan bersamaan. Kalau bisa bawa masing-masing aja. Nah mungkin di sini saya sampaikan sedikit mengenai itu. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke kita. Karena ini mengetahui gejala jangan panik. Intinya dia udah bertambah parah, tanda-tanda tadi yang melihat segera bawa. Jadi jangan berasumsi kalau anakku ada 4 gejala, kena hepatitis enggak, belum tentu. Karena dia pemeriksaannya adalah harus lab dulu. Dia yang menentukan adalah dokter, bukan kita. Jadi nggak boleh berasumsi anakku hepatitis enggak. Jadi cuma kita memberikan sosialisasi aja kewaspadaan ini.